Halo Sobat Fisik, kembali lagi di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari seputar dunia pendidikan, cerita inspiratif sampai update berita terbaru. Jadi, duduk santai, siapkan cemilan dan mari kita eksplorasi bareng. Fun, joy, and enjoy. Doing it. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Politeknik Dharma Ganesha. Mari kita sambut Ibu Erwinda. Halo Ibu, selamat datang. Selamat datang. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kita ngobrolnya makin enak nih Bu ya. Ya. Bisa dipanggil apa nih? Biasanya saya dipanggil Erwinda, Ibu Erwinda. Ibu Erwinda. Oke. Gimana Bu, puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, walaupun perut lapar. Iya, Kerjaan tetap lancar ya. betul. Harus tetap kerja. Ya. Ibu Erwinda ini sendiri di Politeknik Dharma Ganesha ini Ya. sebagai apa nih? Saya Erwinda Wulandari. Mm-mm. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kaprodi di Sistem Informasi jurusan D3. Oke, itu tuh tentang apa itu? Kalau D3 informasi sistem informasi ini Mm-mm. seputaran komputer, Komputer. programmer. Iya. Iya, oke. Bisa dijelaskan nih Bu, secara singkat mungkin atau boleh panjang nggak apa-apa ya, tentang Politeknik Dharma Ganesha ini? Ya, baik. Jadi Politeknik Dharma Ganesha ini sebetulnya politeknik pertama yang didirikan di Pulau Belitung. Belitung. Iya, jadi Politeknik Dharma Ganesha berdiri pada tahun 2014 tanggal 19 Mei. Mm-mm. Nah, dulu pusat perkuliahan senternya itu di Tanjung Pandan. Tapi untuk perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 ini Politeknik Dharma Ganesha berfokus di Manggar, Belitung Timur. Tepatnya di ex SMA Pergip. Oh, yang kemarin habis pernah menjadi Pergip ya? Iya, kemarin SMA Pergip. Sekarang berubah menjadi Politeknik Dharma Ganesha. Iya. Atau yang bisa disingkat tuh Politeknik DG ya? Iya, Poltek DG. Iya. Oke. Betul. Nah, apa aja sih Kak? Sorry Bu, program studi D3 yang tersedia di Politeknik Dharma Ganesha ini? Iya, jadi untuk sekarang Politeknik Dharma Ganesha ini berfokus di dua prodi. Ada D3 prodi perhotelan Iya. dan D3 sistem informasi. Oh, oke. Jadi kalau yang D3 perhotelan ini kita mempelajari seputaran perhotelan dan pariwisata. Kalau yang di D3 sistem informasi ini kita menjurus ke komputer atau pemrograman yang oke. berbasis IT. Ya. Mengapa Politeknik DG ini memilih untuk fokus pada pendidikan vokasi gitu Kak? Iya, jadi kalau pendidikan vokasi itu sebenarnya berfokus untuk pengembangan skill. Jadi mahasiswa itu lulus dari Politeknik Dharma Ganesha skillnya lebih unggul, gitu. Oke. Kalau mahasiswa yang mahasiswa Politeknik DG ini ya, Ya. Apakah dia mendapatkan pengalaman kerja atau magang gitu Kak? Sebenarnya kalau magang itu kalau di Politeknik Dharma Ganesha dari semester 4. Jadi ada program magang untuk mahasiswa tergantung jurusan. Kalau misalnya dia jurusan perhotelan berarti magangnya di hotel. Iya. Kalau di sistem informasi itu biasanya di instansi pemerintahan atau di perbankan. Oke. Bagaimana kampus memastikan lulusan siap bersaing di dunia kerja nih Bu?
Iya, jadi yang udah-udah nih untuk lulusannya, sebelum mereka lulus mereka udah diterima kerja karena mereka magang. Nah, dari magang itulah kita magangnya di mitra dari Politeknik Dharma Ganesha. Jadi kalau kita bermitra dengan hotel, berarti mereka setelah magang langsung dipanggil untuk bekerja di hotel tersebut tempat mereka magang. Dan nanti untuk program yang baru ini yang mau berjalan 2025-2026 untuk tahun ajaran semester ganjil, untuk jurusan perhotelan kita ada mitra di luar negeri, di hotel berbintang di Taiwan dan Malaysia. Jadi kita akan membawa mahasiswa kita ke luar negeri dari kampus. Oke nih Bu, adakah gitu ya alumni sukses yang bisa dijadikan inspirasi bagi calon-calon penerusnya gitu? Iya, sebenarnya kalau alumni ini alhamdulillah lulusan kita walaupun nggak sampai ribuan, terhitung sudah ratusan, tapi rata-rata sukses. Cuman saya sebutkan beberapa. Kalau yang dari perhotelan itu ada Penti Pertiwi namanya. Penti Pertiwi ini sekarang beliau ada di Hotel Fairfield and Marriott di Tanjung Pandan, sebagai asisten kitchen manager. Udah naik jabatan kemarin per Desember 2024. Terus ada lagi kalau yang dari perhotelan itu kita Maura. Maura ini kebetulan mahasiswa berprestasi dan dulunya juga menjabat sebagai ketua BEM. Kalau yang dari sistem informasi kita banyak lulusan yang sudah menjadi PNS. Ada salah satunya yang lulus CPNS tahun 2004 kemarin, 2024 kemarin itu Siti Azizah. Itu baru benar lulus. Jadi lulus 1 hari langsung daftar CPNS dan alhamdulillahnya lolos. Gitu. Untuk teman-teman di rumah yang mungkin tertarik untuk masuk ke Politeknik DG ini Kak ya. Sorry Ibu, biasa. Gak apa-apa, emang mukanya kayak kakak-kakak. Iya, soalnya. Bagaimana nih proses penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2025 dan 2026? Iya, jadi kalau proses penerimaannya sebenarnya kita sudah buka pendaftaran dari sekarang. Ada kelas reguler dan kelas beasiswa. Jadi kalau yang untuk reguler itu yang berbayar. Kalau yang beasiswa itu kita menyiapkan ratusan beasiswa untuk anak-anak khususnya di Pulau Bangka Belitung inilah. Gitu. Jadi fokus kita sekarang masih sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Belitung dan Belitung Timur. Dalam bulan puasa ini masih kita garap. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi nih Kak, ya Bu, untuk Politeknik DG ini gimana nih? Persyaratan cukup KTP, fotokopi KTP, pas foto, fotokopi ijazah atau surat kelulusan kalau misalnya belum ada ijazah keluar, transkrip nilai, udah cukup itu. Kita kalau yang beasiswa membuka untuk jalur prestasi dan KIP. Jadi ya yang prestasi ada anak-anak di khususnya di Pulau Belitung nih, mau di Belitung, Tanjung Pandan ataupun di Baltim. Kalau nggak mau kuliah jauh-jauh, cukup kuliah di Dharma Ganesha. Boleh ambil beasiswa. Kalau untuk fasilitas nih Bu ya, apa aja yang tersedia di akademik maupun non akademik gitu? Ya, kalau fasilitas sekarang kita yang ada di kampus ya. Kalau di kampus itu kita ada lab komputer. Terus kalau untuk jurusan perhotelan kita masih bermitra dengan hotel. Jadi anak-anak mahasiswa yang praktek perhotelan itu di hotel. Tapi kalau teori tetap di kampus gitu. Apa aja nih Bu organisasi atau kegiatan mahasiswa yang bisa mendukung pengembangan soft skills nih? Iya, jadi kemarin 2023 kita sudah berjalan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebetulan di Desa Buku Limau. Jadi untuk mendukung soft skill mereka, kami melakukan penelitian tentang ikan asin waktu itu, pengelolaan ikan asin, dan mereka membuatkan sebuah aplikasi berbasis website untuk digital marketing. Jadi produk ikan asin
ibu-ibu yang ada di Pulau Buku Limau itu mau dipasarkan oleh alumni-alumni atau mahasiswi Politeknik Dharma Ganesha untuk secara digital, dipasarkan secara digital aplikasinya. Terakhir nih Bu, saya mau nanya, apa harapan dari pihak kampus untuk calon mahasiswa baru nih? Ya, jadi besar harapan kami Politeknik Dharma Ganesha ini sebenarnya politeknik satu-satunya yang ada di Baltim, yang ada di Manggar, kampus lokal istilahnya. Jadi kami ini berharap anak-anak itu kalau berniat kuliah tapi nggak mau jauh, cukup di Politeknik Dharma Ganesha. Karena kampus kita sudah terakreditasi baik dari institusi maupun prodi. Jadi kalau dari prodi perhotelan kita sudah terakreditasi BAN PT, dan dari prodi sistem informasi kita sudah terakreditasi LAM Infocom dengan peringkat baik semua. Jadi kuliah di tempat sendiri itu sebenarnya bukan kampus abal-abal. Jadi mereka bisa berkembang di tempat sendiri dan membangun SDM yang berkualitas di tempat sendiri gitu. Buat penonton di rumah yang tertarik, mungkin bagaimana cara masuknya nih Bu? Kalau cara masuk, kalau pendaftaran kita bisa menghubungi kontak yang ada di brosur ataupun website. Jadi kalau misalnya anak-anak nih sekarang pegang gadget semua kan, bisa ngedaftar lewat website kampus www.poltekdg.ac.id, atau bisa datang langsung ke kampus kita di ex-SMA Pergip, Jalan Wismaria 2, Desa Lalang, Kecamatan Manggar. Karena kita buka kampusnya setiap hari. Gitu. Oke, buat teman-teman yang di rumah tertarik untuk masuk ke Politeknik DG, bisa langsung cek website tadi ya teman-teman. Oke, Ibu, terima kasih. Baik. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung di Politeknik Dharma Ganesha, silakan kunjungi website dan sosial media Politeknik Dharma Ganesha. Jangan lupa untuk pantau terus perkembangan informasi pendaftarannya. Terima kasih Sobat Pixie sudah mendengarkan podcast kami. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, fun the joy and enjoy.